Monumen yang didirikan untuk mengenang tragedi penembakan dan pembantaian dilakukan oleh tentara Belanda pada tahun 1947 yang memakan ratusan korban jiwa di daerah tersebut. Monumen ini menjadi saksi bisu kekelaman yang dialami oleh korbannya pada masa itu. Monumen yang membentuk bunga yang kuncup ini menggambarkan para janda dan anak-anak yang menjadi korban kejadian di masa itu. Di setiap dinding bangunan terdapat diorama yang diresmikan pada tanggal 9 Desember 1996, di mana terdapat gambaran peristiwa kelam tersebut di dalamnya. Diorama tersebut dibuat berdasarkan kesaksian para korban yang masih hidup pada saat itu. Di dalam monumen tersebut, terdapat patung-patung yang mengilustrasikan kejadian berdarah tersebut, di mana menjadi salah satu patung terbaik di Indonesia. Peristiwa berdarah yang terjadi pada tahun 1947 memakan korban sebanyak 431 jiwa, di mana korbannya adalah laki-laki di atas usia 13 tahun. Dan di tempat inilah 181 dari 431 korban tersebut dimakamkan. Proses pemakaman pada saat itu dilakukan dengan sangat sederhana dan serta serba kekurangan, di mana para wanitalah yang memakamkan para keluarganya yang sekaligus menjadi korban pembantaian tersebut. Dengan menggunakan golok dan kayu untuk menggali tanah kubur, serta menggunakan kain seadanya sebagai mengganti kain kafan. Pada akhirnya, para janda dan anak-anak yang menjadi korban kekejaman tentara Belanda pada saat itu mendapatkan pertanggungjawaban setelah sejumlah aktivis dari Indonesia mengajukan gugatan kepada pihak Belanda, di mana para janda dan anak-anak yang menjadi korban mendapatkan kompensasi sebesar 20.000 euro serta permintaan maaf yang ditujukan kepada orang-orang yang bersangkutan
yang telah menjadi korban kelamnya peristiwa di masa itu. Tahun berapakah Belanda melakukan pembantaian di Rawagede? Kan 9 Desember tahun 1947 negara kita udah merdeka, itu agresi kedua. Apalagi Terus penyebab terjadinya kasus pembantaian Rawa Gede, yaitu penyebabnya gara-gara seorang Kapten Lukas mampir di Rawa Gede. Inilah orang yang paling dikejar-kejar, orang yang paling dibenci karena punya ilmu tertentu, ditembak nggak kena-kena. Akhirnya satu ketika Pak Lukas mampir di sini, itulah yang melapor Pak Lukas ada di Rawa Gede, bergabung di Rawa Gede. Makanya siapapun orangnya umur 15 tahun ke atas dibantai itu karena nggak kenal dengan Pak Lukas kan Belanda. Tahu yang ini, makanya dibantai semua yang ketemu. Itu latar belakang. Lalu Pak, apakah pembantaian Rawagede itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Ya jelas. Ya. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan. Bapak mengajukan gugatan ke negara Belanda tahun 2008, malah ke istana nggak diizinkan oleh SBY dan Soekarno. Tapi 2009 diajukan oleh mantan duta besar Belanda, ya. Bapak didampingi Laksamana Diksono, wakil ketua BIN ke negara Belanda. Akhirnya 2010 akhir Bapak membawa saksi ke sana, orang ditembak 2 kali masih hidup. Ya inilah Pak Saih yang ditembak 2 kali masih hidup, pernah dibawa ke sana. Nah ini Bapak di sana, mohon maaf Neng, ini pengacara Bapak di negara Belanda, Profesor Lisbeth Sengel. Ini Bapak, banyak orang bule tuh. Ini di sana pendamping Bapak. Tapi setelah gugatan menang, tanggal 9 Desember 2011 memberikan kompensasi. Nah ini Duta Besar Belanda ke Rawa Gede. Ini menuju Bupati Pak Ade Suara. Ya, yang perjanda 240 juta per orang tene. Malah pendamping Bapak oge di itu diundang ka dia datang tah. Profesor Lisbeth tabur bunga di Makam. Termasuk Bupati naon. Ini kalau 9 Desember